saya Dianti Gunadende dengan NIM 121231006. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya untuk membahas tentang pajak kendaraan bermotor, khususnya terkait tarif dan proses pemungutannya. Apakah Bapak bersedia? Baik, selamat pagi, senang bisa membantu. Silakan, apa yang Anda ingin kamu ketahui? Pertama-tama bisa jelaskan apa itu pajak kendaraan bermotor dan mengapa pajak ini penting bagi daerah? Tentu, pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang akan dikenakan atas kepemilikan pengusaha kendaraan bermotor. Pajak ini penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dan dengan semakin banyak kendaraan yang di masyarakat, potensi pendapatan dari PKB juga semakin meningkat, yang berarti lebih banyak dana untuk pembangunan daerah. Sangat menarik. Lalu bagaimana proses pemungutan PKB di daerah kita, Pak? Proses pemungutan PKB dimulai dari pendaftaran kendaraan. Setiap pemilik kendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya ke Dinas Pendapatan Daerah. Setelah terdaftar, nilai jual kendaraan akan ditentukan berdasarkan data pasar dan survei harga. Pemerintah daerah kemudian menetapkan tarif PKB yang bervariasi antara 1 hingga 2% dari nilai jual kendaraan. Baik, jadi setelah ditentukan, bagaimana pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak? Setelah perhitungan, pemilik kendaraan bisa melakukan pembayaran DPKB. Pembayaran ini dapat dilakukan langsung di kantor pajak atau melalui sistem online yang kami sediakan. Kami berusaha memudahkan masyarakat agar tidak perlu antri di kantor pajak. Kami juga menyarankan pemilik kendaraan untuk selalu memeriksa informasi terbaru tarif dan prosedur pembayaran. Tapi sepertinya ada kendala dalam pemungutan pajak ini ya. Apa saja yang sering dihadapi? Betul sekali. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka. Banyak pemilik kendaraan yang tidak tahu bahwa mereka harus membayar DPKB. Selain itu, prosedur yang dianggap rumit juga menjadi penghambat. Banyak orang merasa bingung ketika harus mendaftar dan membayar pajak. Jadi, bagaimana pemerintah daerah menanggapi masalah ini? Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi melalui media sosial, penyebaran brosur, dan mengadakan seminar tentang pajak kendaraan. Kami juga bekerja sama dengan komunitas kendaraan untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan cara ini, kami berharap masyarakat lebih memahami penting membayar pajak. Wah, sangat bagus. Selain itu, bisa dijelaskan tentang peran dan tanggung jawab subjek serta objek pajak dalam konteks PKB. Tentu, subjek pajak dalam hal ini adalah pemilik kendaraan bermotor. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan kendaraan mereka, menghitung dan membayar PKB. Sementara objek pajak adalah kendaraan itu sendiri. Setiap kendaraan terdaftar memiliki nilai jual akan dikenakan pajak. Pemilik kendaraan harus memastikan objek pajak yang memiliki laporan yang dikenakan pajak dan ketentuan yang berlaku. Wah, menarik sekali. Bagaimana dengan kesesuaian implementasi PKB dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009? Implementasi PKB sudah sesuai dengan ketentuan UUD Nomor 28 Tahun 2009, terutama hal penerapan tarif yang bervariasi berdasarkan nilai jual kendaraan. Namun kami menyadari ada beberapa ketidaksesuaian, terutama dalam aspek transparansi dan sosial. UU seharusnya mengatur lebih jelas tentang kewajiban pemerintah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang pajak. Kalau boleh tahu, apa saja dampak dari tarif PKB terhadap pendapatan daerah? Untuk tarif PKB-nya bervariasi, memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Kendaraan yang nilai jualnya tinggi seperti mobil sport menyumbangkan lebih besar terhadap total pendapatan PKB. Kendaraan lebih nilai jual rendah tetap penting karena jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara tarif yang adil dan penerimaan pajak dan penerimaan. Terakhir nih Pak, apa rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah? Tentu beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan antara lain peningkatan sosial, melakukan kampanye informasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang wajib pajak atau membayar PKB. Yang kedua, mengembangkan sistem pembayaran. Mengembangkan sistem pembayaran ini sederhana, transparan, seperti sistem online
untuk memudahkan masyarakat. Yang ketiga, pelatihan untuk petugas pajak, mengadakan pelatihan bagi petugas pajak agar mereka memberikan informasi yang tepat pada wajib pajak. Dan untuk yang keempatnya, evaluasi berkala, melakukan evaluasi rutin terhadap tarif dan proses pemungutan pajak menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, penggunaan teknologi, manfaat teknologi informasi dan pengolahan data kendaraan pemungutan pajak untuk meningkatkan efisien. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat lengkap ini. Ini sangat akan membantu tugas saya. Sama-sama, senang bisa membantu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk saya.